Bapak langsung ngomong gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan pembahasan kita dari kitab At-Tafsirul Muyassar juz yang ke-28. Insyaallah taala pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembacaan kita dari surah Al-Hasyr, ayat yang pertama. Nah, silakan dibaca. Pak Edi, silakan Pak Edi. Earphone-nya cabut dulu, Pak. Nggak pakai earphone, kasihan dia, kurang jelas juga nih. Iya, masih ada suara kresek-kresek. Kalau sekarang? Lebih parah. Oh, iya. Nah, lewat dulu. Yang lain dulu ya. Itu. Pak Akhdan mau baca nggak Pak Akhdan? Silakan dibaca Pak Akhdan. Baik, Ibu Dahelis ya, silakan baca Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa huwal azizul hakim. Maha suci. Sabah itu mensucikan Allah apa yang ada di langit dan apa yang di bumi, dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Sabbaha fi'lun madi, lillahi jar majrur, ma maf'ulun bi, fis samawati jar majrur, Ma bukan maf'ul bi. Ma itu fa'ilnya. Ma fa'il. Kan pelakunya kan bertasbih kepada Allah apa yang ada di langit. Berarti kan apa sebagai yang bertasbih. Fa'il. Ma fa'il, fis samawati jar majrur, al-wawu harfu atfin, ma maktub ke yang pertama, fil ardi majrur. Al-wawu harfu atfin, huwa mubtada, al-azizu khobar, al-hakim khobar. Tafsirnya, nazahallaha an kulli. Apa Ustaz? Nazahallaha. Nazahallaha an kulli ma la yaliku bihi kullu ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul lazi la yughalabu al hakimu fi qaddarihi wa tadbirihi wa san'ihi wa tashri'ihi yadi'ul umura wa du'a yad'ul umura yad'ul umura fi mawadi'iha. Apa yang semua yang ada di langit dan di bumi pantas baginya. Mensucikan Allah. Mensucikan Allah. Tidak dari semua yang tidak layak untuknya. Oh, dari semua yang tidak layak baginya.
Dan dia maha perkasa yang tidak dapat ditentang, maha bijaksana dalam penilaian dan pengaturannya, dan perbuatannya dan pengaturannya, meletakkan perkara pada tempatnya. Amin. Barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Wa fika barakallah wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim. Bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan dia maha perkasa lagi maha bijaksana. Ayat ini menunjukkan bahwasannya semua makhluk yang ada di langit dan juga yang ada di bumi, semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan hanya manusia, ya. Semua makhluk hidup yang mulai dari tumbuhan, hewan-hewan, ya, semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala dengan caranya masing-masing. Dan tasbih maknanya adalah, ya, ketika kita mengatakan subhanallah, 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 maka makna dari tasbih ini adalah kita mensucikan Allah dari semua sifat yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala, yaitu sifat kekurangan. Karena Allah mustahil memiliki kekurangan. Ya. Sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala adalah Allah maha memiliki kesempurnaan. Semua sifatnya merupakan sifat-sifat yang sempurna. Tidak mungkin Allah memiliki sifat-sifat yang kurang. Barang siapa yang mensifati Allah dengan sifat kekurangan, maka dia telah melakukan kekufuran yang nyata. Dan ini tidak boleh dalam Islam. Kita harus menafikan, ya, semua bentuk sifat buruk, sifat kekurangan yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita lanjutkan yang kedua. Ya, baca Burani. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Huwallazi akhrajal ladzina kafaru min ahlil kitabi min diyarihim li awwalil hasyr. Ma dhanantum an yakhruju wa dhannu annahum mani'atuhum husunuhum min Allah fa'atahumullahu min haitsu lam yahtasibu wa qadhafa fi qulubihimur ru'b yukhribuna buyutahum biaydihim wa aydil mu'minina fa'tabiru ya ulil absar. Dialah yang mengeluarkan orang-orang kafir dari ahli kitab dari kampung mereka pada awal pengusiran. Kalian tidak menyangka bahwa mereka akan keluar, dan mereka menyangka bahwa mereka bisa mencegah mereka dengan benteng-benteng mereka, ya, dari Allah, bahwa benteng-benteng mereka bisa mencegah mereka dari Allah. Maka Allah mendatangkan kepada mereka dari arah yang tidak mereka kira, dan Allah mencampakkan ketakutan dalam hati mereka. Mereka meruntuhkan rumah-rumah mereka dengan tangan mereka dan tangan orang-orang yang beriman. Maka ambillah pelajaran oleh kalian, wahai orang-orang yang memiliki pandangan. Huwa isim huwa mubtada, ya, huwa mubtada dhamirun fasil sebagai mubtada, alladzi isim mausul sebagai khobar, ya Ustaz. Iya, nah. Akhraja fi'il madhi, fa'ilnya huwa. Alladzi alif.
Oh iya ya, fa'ilnya alladzi. Alladzina isim mausul sebagai maf'ul bih, kafaru fi'il madhi, al-wawu sebagai fa'il, min ahli jar majrur, al-kitabi mudhaf ilaih, min diyari jar majrur, him mudhaf ilaih, li awwali jar majrur, al-hasyr mudhaf ilaih. Ma manafiyah dhanantum fi'il madhi, tum sebagai fa'ilnya, an harfun nasbin wa masdariyin, yakhruju fi'il mudhari mansub bi an, al-wawu sebagai fa'il, al-wawu harfu atfin, dhannu fi'il madhi, al-wawu sebagai fa'il, anna harfu taukid wa nasbin, hum isim anna, mani'atu ini khobar anna ya Ustaz. Hum apa namanya mudhaf ilaih. Mani'atuhum itu ini ya Ustaz. Benar nggak tadi? Husunu. Kalau husunu. Mani'atuhum husunu. Oh ini mubtada khobar ya? Mubtada khobar ya. Mani'atu khobarnya mubtada, nanti jumlah ismiyahnya baru khobarnya. Baru khobarnya. Jadi mani'atu ini mubtada, hum mudhaf ilaih, husunu ini khobar, hum mudhaf ilaih. Jumlah dari mani'atuhum husunuhum sebagai khobar anna. Minallahi jar majrur, al-fa'u harfu atfin, atahum ata fi'il madhi, fa'ilnya Allah, lafzu dalalah di belakang, hum maf'ul bih, min haitsu jar majrur, lam harfu jazm, yahtasibu fi'il mudhari majzum bilam, al-wawu harfu atfin, qadzafa fi'il madhi, fa'ilnya huwa kembali ke Allah, fi qulubi jar majrur, him mudhaf ilaih, ar-ru'ba maf'ul bih dari qadzafa. Yukhribuna fi'il mudhari, al-wawu sebagai fa'il, buyuta maf'ul bih, hum mudhaf ilaih, bi aidi jar majrur, him mudhaf ilaih, al-wawu harfu atfin, aidi ma'tuf ke aidi yang sebelumnya, al-mu'minina mudhaf ilaih, al-fa'u harfu atfin, i'tabiru fi'il amr, al-wawu sebagai fa'il, ya harfun nida, uli munada, al-absari mudhaf ilaih. Huwa subhanahu alladzi akhrajal ladzina jahadu nubuwwata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min ahlil kitabi wa hum yahudi bani nadhiri. Hum yahudu. Wahum iya ya, wahum yahudu bani nadhiri. Min masakinihimul lati jawaru bihal muslimina haulal madinah wa dzalika awwalu ikhrajil lahum min jaziratil arabi ila syam ma dhanantum ayyuhal muslimun an yukhriju min diyarihim bihadzal. Kalau an yukhruju itu artinya gimana? An yakhruju ya Ustaz. An yakhruju atau an yukhruju kalau mau. An yukhruju. Iya. An yukhraju min diyarihim bihadzal dhulli wal hawani li shiddati ba'sihim wa quwwati man'atihim wa dhannal yahudu anna husunahum tadfa'u anhum ba'sallahi. Salah ya? Benar. Betul ya, ba'sallahi wala yaqdiru 'alaiha ahadun. Faja'ahum min amrillahi ma lam yakhtir lahum bibalin. Wa alqallahu fi qulubihim al-khawfa wal faza'a syadidi. Yukhribuna buyutahum bi aidihim wa aidil mu'minin. Syadida. Karena ataka. Na'at. Ya. Wal faza'a syadida. Yukhribuna buyutahum bi aidihim wa aidil mu'minin. Fat'adhu ya ashabal basairis salimati wal uquli ar-raji'ati bima jara lahum. Dia Allah Subhanahu wa taala yang mengeluarkan orang-orang yang mengingkari kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari golongan
kitab, dan mereka adalah Yahudi dari Bani Nadir. Dari tempat-tempat tinggal mereka, kaum muslimin di sekitar Madinah. Dan ini ketika awal pengusiran ini suaranya nggak bagi jelas. mereka dari Jazirah Arab menuju Syam. Ya, halo Bu Reni. Kalian tidak mengira, wahai kaum muslimin, bahwa mereka penghinaan. Oh iya, kurang. Ya, halo. Ini yang nggak jelas siapa? Saya kayaknya Ustaz, saya soalnya lagi di jalan. Sekarang jelas nggak? Ya, sekarang jelas ya. Iya. Kalian tidak menyangka, wahai kaum muslimin, bahwa mereka akan terusir dari kampung-kampung mereka dengan penghinaan dan kerendahan. Dikarenakan kuatnya Ya. Ini Mbak. Disebabkan, halo? Dan kuatnya ini apa namanya, upaya pencegahan dari mereka gitu, perlawanan dari mereka. Kekuatan mereka ya karena kekuatan besi ya, disebabkan kekuatan mereka. Dan orang Yahudi menyangka bahwa dari azab Allahnya. Kemudian duga, dan Allah wal faza'a sama juga ya Ustaz ya. Dan mereka menghancurkan rumah-rumah mereka dengan tangan mereka dan tangan-tangan kaum mukminin. Maka ambillah pelajaran, wahai orang-orang yang memiliki pandangan lurus dan akal yang kuat dengan apa yang menimpa mereka. Barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Afik barakallahu jazakallahu khair. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah mengeluarkan orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab dari rumah-rumah mereka di masa awal-awal pengusiran. Ya, ma dhanantum ay yakhruju. Mereka tidak menyangka, yaitu orang Yahudi. Yang kita bicarakan sini adalah orang Yahudi Bani Nadir. Ya. Mereka tidak menyangka bahwasanya mereka akan keluar dari kota Madinah. Wadhannu, dan mereka mengira bahwasanya maniatum husunhum, benteng-benteng mereka bisa mencegah mereka dari pengusiran Allah Subhanahu wa taala. Fa'atahumullahu min haitsu lam yahtasibu, maka Allah mendatangi mereka dari jalan yang mereka tidak sangka-sangka. Wa qadhafa fi qulubihimur ru'b, dan Allah melemparkan di dalam hati-hati mereka ketakutan. Yukhribuna buyutahum biaidihim. Mereka merobohkan rumah-rumah mereka dengan tangan mereka sendiri dan dengan tangan orang-orang yang beriman. Maka ambillah pelajaran, wahai orang-orang yang memiliki akal, ya, yang memiliki
Ayat ini yang menceritakan tentang pengusiran Yahudi Bani Nadir. Sebetulnya di kota Madinah, ya, itu ada beberapa kabilah Yahudi. Ya. Di antaranya Bani Nadir, kemudian ada Bani Quraidah. Ya, Bani Quraidah, yang pada akhirnya juga nanti seluruh kabilah Yahudi ini berkhianat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, kejadian yang terjadi ketika itu adalah kenapa mereka bisa diusir dari tempat mereka, karena di masa kedatangan Nabi Muhammad SAW ke kota Madinah, ya ketika mereka disambut oleh kaum Ansar, maka kaum Yahudi pun mendatangi Rasulullah SAW untuk melakukan perjanjian perdamaian. Ya. Jadi ada perjanjian perdamaian antara Yahudi dengan kaum Muslimin ketika itu. Ada beberapa suku yang melakukan perjanjian perdamaian dengan Rasulullah. Di antaranya Bani Nadir ini ya. Nanti ada Bani Quraidah. Namun ya mereka ternyata melanggar perjanjian damai ini. Ada beberapa pelanggaran yang mereka lakukan. Yang pertama, mereka bersekongkol dengan kaum kafir Quraisy yang mereka menjelaskan keadaan kaum muslimin di kota Madinah kepada orang kafir Quraisy. Kemudian yang kedua, yang mereka berusaha membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dengan dua sebab pelanggaran yang mereka lakukan ini, maka Allah memerintahkan agar Rasulullah SAW mengusir ya Yahudi Bani Nadir dari kota Madinah. Ya. Dan memang ya orang-orang Yahudi di kota Madinah itu mereka membangun benteng yang kokoh menurut mereka, yang mereka pikir bisa mencegah mereka dari diusir dari kota Madinah. Ya. Namun ketika mereka melihat pasukan kaum muslimin, maka Allah lemparkan ketakutan dalam hati mereka, ya, sehingga mereka pun kabur ya, mereka kabur meninggalkan harta benda mereka. Ya. Karena inilah sifat orang kafir ya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mereka sebetulnya tidak punya keberanian ya dalam berperang. Ya. Karena di dalam hati mereka hanya ada kehidupan dunia, hanya ada kenikmatan dunia. Mereka tidak percaya dengan hari akhirat, sehingga ya Allah lemparkan ya rasa takut terhadap kematian ke dalam hati mereka. Yukhribuna buyutahum biaidihim wa aidil mu'minin. Mereka merobohkan rumah-rumah mereka dan juga ya rumah mereka dengan tangan mereka dan dengan tangannya kaum muslimin ya. Jadi mereka sendirilah yang berulah sehingga menyebabkan mereka akhirnya diusir dari kota Madinah. Itulah awal mula ya orang-orang Yahudi itu akhirnya hijrah ke kota Syam ya. Nah, fa'tabiru ya ulil absar, maka ambillah pelajaran wahai orang-orang yang memiliki akal. Ya, wahai orang-orang yang memiliki pemikiran yang selamat. Nah, kita lanjutkan. Yang Ikhwan minta tolong apa namanya? Ada yang nunjuk ya atau tolong chat yang siap baca siapa, karena ini tadi akhwat terus nih. Kita coba pakai dia lagi ya. Nah, Mas. Ini udah jelas ya, alhamdulillah. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaula an kataballahu alaihimul jalaa ala azabahum fid dunya walahum fil akhirati azabun nar. Dan kalaulah tidak karena Allah telah menetapkan atas mereka pengusiran, maka sungguh Allah akan mengadab mereka di dunia. Dan azab
neraka bagi mereka di akhirat. Al-wawu harfu istifna. Laula ini harfu apa? Lupa saya. Lau harfu syartin la nafiyah gitu aja. Laula harfi syartin an harfu masdariyah kataba fi'lun madhi Allahu lafzu jalalah sebagai fa'il alaihim jar majrur al jalaa maf'ul bi la azabahum jar majrur azaba hum sebagai mudhof ilaih hum sebagai ya mudhof ilaih fi dunya jar majrur al wawu huruf atof lahum jar majrur fil akhirati jar majrur adabun nar adabun nar sebagai khobar muqaddam. Weh, adabun justru adabu itu mubtada muakhar, lahum tadi yang iya. khobar muqaddam. Adabu sebagai mubtada muakhar, an-nari mudhof ilaih. Tafsirnya okay. Walaula ang kataballahu alaihimul khuruja min diyarihim wa qadahu la adzabahum fid dunya bil qitali wasabi walahum fil akhirati adabun nari. Dan kalaulah bukan karena Allah telah menetapkan atas mereka pengusiran dari kampung-kampung mereka dan menghadap mereka, sungguh Allah akan menghadap mereka dengan pembunuhan dan wasabi dan pengusiran, tawan maksudnya. Ya, Walahu dan pengusiran walahu bil akhirati, dan bagi mereka di akhirat ada azab neraka. Ya, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. Dan kalaulah bukan karena Allah Subhanahu wa taala menetapkan atas mereka pengusiran, niscaya Allah telah mengazab mereka di dunia, dan bagi mereka di akhirat ada azab neraka. Jadi pengusiran yang diterima oleh Bani Nadir ini harusnya membuat mereka bersyukur karena hanya diusir, ya, tidak diperangi. Ya. Karena bisa saja Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memerangi mereka sampai mereka binasa. Ya, seperti yang setelah Bani Nadir diusir, nanti Bani Quraidah pun melakukan pengkhianatan ketika terjadi perang Khandaq. Ya. Ketika terjadi perang Khandaq, di mana sekitar 10.000 orang kafir Quraisy bersama para sekutunya berencana untuk menyerang habis-habisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Mereka berjalan dengan sangat semangat dari kota Mekah menuju kota Madinah, membawa 10.000 pasukan dengan harapan mereka bisa membinasakan kaum muslimin ketika itu. Namun betapa kagetnya mereka ketika mereka sampai di kota Madinah, ternyata medan peperangan yang mereka harapkan bisa menjadi medan pembantaian kaum muslimin ternyata sudah dikelilingi parit yang dalam, yang ukurannya itu tidak bisa dilewati oleh kuda sekalipun. Jadi kuda terkuat sekalipun, kalaupun misalnya lompat, dia tidak akan mencapai sisi seberangnya.
Sehingga mereka kaget. Ya. Lalu ya orang-orang Yahudi Bani Quraidah ini melakukan pengkhianatan. Nah, sebelum ketika kabar ya orang kafir Quraisy itu datang kepada Rasulullah SAW, maka ya Rasulullah itu mengikat janji lagi ya, kepada Bani Quraidah agar mereka tidak membantu musuh, ya, agar mereka membantu kaum muslimin. Tapi yang terjadi adalah ya, Yahudi Bani Quraidah itu akhirnya bersekongkol dengan orang kafir Quraisy. Ya. Mereka berusaha menyerang kaum muslimin dari dalam kota Madinah. Dan mereka memberikan informasi-informasi ya rahasia kepada orang kafir Quraisy. Sehingga yang terjadi adalah setelah perang Khandaq usai, nah perang Khandaq ini adalah perang yang nggak jadi ya, karena setelah sebulan pengepungan, ya orang kafir Quraisy ini tidak mendapatkan apa-apa, maka pemimpin mereka ketika itu ya Abu Sufyan akhirnya ya memutuskan untuk pulang karena Allah Subhanahu wa taala mengirimkan bala tentara berupa angin, ya angin yang kencang yang merobohkan tenda-tenda mereka, sehingga Abu Sufyan pun memutuskan untuk kembali ke kota Mekah. Nah, setelah kafir Quraisy ini kembali ke Mekah, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi Yahudi Bani Quraidah yang telah berkhianat kepada kaum muslimin. Singkatnya ketika itu ya diputuskan bahwasanya mereka ya para pengkhianat dibunuh ya. Dalam beberapa riwayat dikatakan bahwasanya jumlah orang Yahudi laki-laki ya yang dibunuh adalah sekitar ratusan orang ya, ratusan orang. Ada yang menyebutkan 400, 600, 700 itu dibunuh semuanya dalam satu malam ya. Di sini menunjukkan bahwasanya Islam ya selain memiliki sifat rahmat kasih sayang kepada sesama manusia, namun juga sangat tegas dalam penegakan ya pelanggaran. Ini menunjukkan bahwasanya Islam itu agama yang seimbang ya. Di satu sisi memiliki kasih sayang, tapi di sisi lain juga memiliki ketegasan dalam pelaksanaan hukuman ya. Nah, kita lanjutkan. Ini ada yang nanya la azawahum, ya lamnya lam taukid. Harusnya lam taukid ya. Nah, baik ya, Ummu Fudail silakan. Ya, Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dzalika bi annahum syaqqullaha wa rasulah wa man yushaqillaha fa innallaha syadidul 'iqab. Artinya, yang demikian itu dikarenakan mereka menentang Allah dan Rasul-Nya. Dan barang siapa yang menentang Allah, maka sesungguhnya hukuman Allah sangatlah pedih, sangatlah keras. Dzalika mubtada, al-ba'u harfu jar, anna harfu taukid wa nasbin, hum isim anna, syaqqu fi'il madhi, wal wawu sebagai fa'il, lafaz jalalah Allah maf'ulun bih, al wawu ataf, rasulah ma'tuf, hu mudhafun ilaih, dan jumlah fi'liyah sebagai khabar anna. Al wawu harfu atfin, man harfu syartin, bukan huruf ya, tapi ismu syartin. Iya, man ismu syartin wa jazmin, yusyaqi fi'lun mudhari' dan Majzum, jazm majzum biman, lafaz jalalah Allah sebagai maf'ulun bihi, al-fa'u harfu jawab atau isim jawab ya Ustaz? Fa itu huruf ya. Jadi kalau man itu kan jadi gini, kalau isim-isim istifham kayak
ma, man, aina, kaifa, itu semuanya isim ya. Tapi kalau fa itu dia huruf. Nah, Ya, Ustaz. Al-fa'u harfu jawab, inna harfu taukid wa nasbin, Allah lafaz jalala Allah sebagai isim inna, syadidu sebagai khabar inna, dan wa huwa mudhaf, al-iqabi mudhafun ilaihi. Lalu tafsirnya, dzalikal ladzi ashabal yahudu fit dunya wa ma yantadhiruhum fil akhirah. Yahuda ya kan dia maf'ul bih. Ashabal Yahudi ya Ustaz. Yahuda. Oh Yahuda, ya. Ashabal Yahuda fit dunya wa ma yantadhiruhum fil akhirati li'annahum khalafu Ini fil madi ya, fil madi. khalafu amarallahi wa amara rasulihi asyadda Amro bukan wa amara, wa amro. wa amra rasulihi asyaddal mukhalafati wa haribuhuma wa sa'au fi ma'fiyatihima wa man yukhalifullaha wa rasulahu Waman yukhalifillah. Ini kan majzum dia. wa man yukhalifillaha wa rasulahu fa innallaha syadidul iqabi lahu. Dan itulah yang menimpa Yahudi di dunia dan yang menunggunya dan menunggu mereka di akhirat, bahwasanya mereka yang menyelisihi perintah Allah dan perintah Rasulnya adalah yang dengan penyelisihan yang teramat, dan mereka melawan dan menentang keduanya dalam maksiat kepada keduanya, dan barang siapa yang menyelisihi Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya hukuman Allah sangat keras kepadanya. Barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Wa fiik barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Dzalika bi annahum syaqqullaha wa rasulahu wa may yushaqillaha fa innallaha syadidul iqab. Demikian ya. Ya, yang demikian itu disebabkan karena mereka, yaitu orang Yahudi, menentang Allah dan Rasul-Nya. Dan siapa saja menentang Allah, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala azabnya sangatlah dahsyat. Jadi ini adalah hukuman bagi Yahudi Bani Nadir di dunia. Hukuman di dunia berupa pengusiran. Tapi hukuman di akhirat lebih dahsyat dari itu. Ya, karena mereka akan disiksa dalam neraka dan mereka kekal di dalam neraka selama-lamanya. Ya. Nah, kita lanjutkan. Silakan Bu Hayati. نعم سيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. Apa yang kamu tebang di antara pohon kurma atau yang kamu biarkan tumbuh berdiri di atas pokoknya, maka itu dengan izin Allah dan karena Dia hendak memberikan kehinaan kepada orang-orang fasik. Ma isim syart, qata'tum fi'il madi, failnya anta, tum maf'ulun bih. Ma itu tadi isim syart tapi ada kedudukannya sebagai mubtada. Sebagai mubtada.
millinatin jar wa majrur au harfu atof taro fil madi failnya anta Bentar dulu. Ini bukan su taroka. taroka ya Ustaz. Iya. Taroka fil madi failnya anta Filenya antum. failnya antum. Filenya tumnya bukan antum. Jadi kan taroktum kan udah ada tumnya kan. Jadi tumnya itu adalah filenya. Tum sebagai fa'il ya. Terus ha maf'ulun bih. Nah, Qaimatan maf'ulun bih tani ala usuliha jar wa majrur. Al-ha'u mudhafun ilaih. Fa bi idnillahi fa harfu atfin bi idnillahi jar wa majrur wa harfu atfin li lam liyukhziya lamnya lamu ta'lil. Yukhriju fi'il mudhari' al-fasiqin. Fa'ilnya apa? Fi'il mudhari mansub bila mikai ya. Bila mikai. Terus fa'ilnya apa nih Ustaz? Gimana? Fa'ilnya Fa'ilnya iya. Fasiqin maf'ulun bih. Nah. Ayya syai'in qata'tum ayyuhal mu'minuna min nakhlati aw taraktumuha qa'imatan ala saqaha min ghairi saqiha dong kan ala. Oh iya, ala saqiha min ghairi an tata'aradu laha fa bi idnillahi wa amrihi wa liyudhilla bidzalikal kharijina an ta'atil mukhalifina amrahu wa nahihi haitsu Wa nahyahu. Iya. Wa nahyahu haitsu salatakum ala qata'i nakhilihim wa tahrikiha. Apa yang kalian tebang? Wahai orang-orang mukmin, orang beriman, berupa pohon kurma, atau kalian biarkan tegak di atas batangnya tanpa kalian sentuh. Maka semua itu dengan perintah dan izin Allah, agar kalian dengan itu kalian menghinakan orang-orang yang tidak mentaati Allah dan menyimpang dari perintah dan larangannya, di mana Allah menguasakan kalian atas pohon kurma dan membakarnya. Ya, mengusahakan untuk memotong ya, menebang pohon kurma dan membakarnya. Baik. Barakallahu fiik wa jazakillah khairan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma qata'tum min linatin aw taraktumuha qa'imatan ala usuliha fa bi'idnillahi wa liyujziyal fasiqin. Tidaklah kalian tebang ya pohon korma atau kalian biarkan ia berdiri tegak di atas pokok ya akarnya ya, maka itu adalah dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan supaya menghinakan orang-orang fasik ya. Orang fasik ini adalah orang Yahudi Bani Nadir, karena ini masih berhubungan ayatnya. Jadi di antara yang Allah perintahkan kepada kaum muslimin ya untuk dalam rangka menghinakan dan membuat sedih ya orang Yahudi adalah Allah memerintahkan kepada kaum muslimin untuk menebang dan membakar sebagian pohon kurma dan membiarkan sebagiannya ya, agar membuat sedih dan membuat hina orang Yahudi Bani Nadir karena melihat ya hartanya ya dihancurkan oleh kaum muslimin. Karena pada zaman ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya pohon kurma itu bagaikan aset ya, bagaikan aset yang merupakan ya bentuk kekayaan di zaman itu. Sehingga ya orang Yahudi Bani Nadir yang terusir itu
mereka sedih, ya mereka merasa terhina, dihinakan oleh kaum muslimin dengan sebab ya kaum muslimin membinasakan atau menghancurkan harta yang mereka miliki. Nah, kita lanjutkan ayat yang ke-6 ya. Ya, silakan Pak Nur Rahim. Ya, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. Dan apa saja yang Allah berikan fa'i atas Rasulnya di antara mereka, dari mereka, maka engkau tidak mengerahkan atasnya sedikit pun dari kuda ataupun unta. Dan sesungguhnya Allah, akan tetapi Allah menguasakan Rasulnya atas siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Al-wawu harfu istinaf, ma isim mausul, isim mausul sebagai isim syarat, afa'a. Isim syarat sebagai mubtada gitu ya. Nah, Gitu. iya, kebalik Ustaz ya. Isim syarat sebagai mubtada. Nah, afa'a fi'il madhi, Allahu fa'il, lafzul jalal fa'il, ala rasuli jar wa majrur, alaha mudhafun ilaih. Minhum jar wa majrur. Fa harfu jawab, ma nafiyah, awjaftum fi'il madhi dan fa'ilnya, alaihi jar wa majrur, min khailin jar wa majrur, wa harfu atfin, la nafiyah, rikabin ma'tuf ke khailin. Al-wawu harfu atfin, lakinna harfu nasbin wa taukidin. Allah lafzul jalalah sebagai isim dari lakinna. Yusallitu fi'il mudhari sebagai khobar dari lakinna. Rusulahu maf'ulun bih dan mudhafun ilaih. Ala harfu jar, man isim syarat sebagai isim majrur ala. Yasha'u fi'il mudhari. Dan fa'ilnya kembali ke man. Al-wawu harfu Isim mausul ya, man itu. enam, isim mausul ya. Jadi antum harus bedakan antara isim mausul dengan isim syarat ya. Kalau setelah man ada fi'il mudhari, dia itu isim mausul karena kan dia nyambung ya, sila mausul. Kecuali kalau fi'il mudharinya majzum ya. Kalau majzum baru itu namanya isim syarat. Man isim mausul dan yasha'u fi'il mudhari silah mausul. Al-wawu harfu atfin, Allahu lafzul jalalah sebagai mubtada, ala kulli jar wa majrur, syai'in mudhafun ilaih, qadirun dia sebagai khabar dari mubtada. Nah, Ustaz. Nah. Tapi barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Ini tafsirnya belum, Ustaz. Oh iya. Nah. Wa ma afa Allahu ala rasulihi min amwali yahudi
bani an-nadiri falam tarkabu litahsilihi khailan wala ibilan walakin Allah yusallitu rusulahu ala man yasha'u min a'da'ihi fayas taslimuna lahum bila qitalin wal fai'u ma ukhidha min amwalil kuffari bihaqqi man ghairi qitalin wallahu ala kulli syai'in qadir. Bihaq, dulu. Wal fai'u ma ukhidha minal kuffari bihaqqin min ghairi qitalin. Bukan man, tapi min. Oh, na'am. Ma ukhidha min amwalil kuffari bihaqqi min ghairi qitalin. Haqqin, bihaqqin. Bihaqqin min ghairi qitalin. Nah. Oh iya, bukan ini ya. Ini huruf jar Ustaz ya. Wallahu ala kulli syai'in qadirun la yu'jizuhu syai'un. Dan apa saja yang Allah berikan fa'i atas Rasulnya dari harta-harta Yahudi Bani Nadir, maka engkau tidak mengerahkan untuk mendapatkannya sedikit pun dari kuda tunggangan ataupun unta. Akan tetapi sesungguhnya Allah menguasakan Rasulnya atas siapa yang dia kehendaki dari musuh-musuhnya. Maka mereka menyerah pada mereka tanpa peperangan. Dan fa'i, apa yang diambil dari harta orang-orang kafir dengan hak tanpa qital, tanpa peperangan. Dan Allah atas segala sesuatu maha berkuasa, tidak ada yang melemahkan Allah sedikit pun, tidak ada yang bisa mengalahkan Allah sedikit pun. Nah. Ya, barakallahu fiik wa jazakallahu khair. Wa fiik barakallahu wa jazakallahu khair. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma afa'a Allahu 'ala rasulihi minhum fama awjaftum 'alaihi min khailin wala rikab. Walakinna Allah yusallitu rusulahu 'ala man yasha'. Wallahu 'ala kulli syai'in qadir. Dan tidak ada ya harta fai yang Allah berikan kepada Rasulnya, maka fama awjaftum alaih, maka kalian tidak mengeluarkan usaha, tidak mengeluarkan kuda, tidak pula tunggangan, akan tetapi Allah menguasakan kepada Rasul-Rasulnya ya atas siapa saja yang Allah kehendaki. Dan Allah maha berkuasa, maha mampu atas segala sesuatu. Ini masih membicarakan tentang ya pengusiran Yahudi Bani Nadir, di mana kaum muslimin mendapatkan harta fai. Ya. Dalam Islam ada istilah ghanimah, ya ada istilah fai. Kalau ghanimah itu harta yang didapatkan dari orang kafir ya setelah terjadinya peperangan. Jadi setelah peperangan antara dua kubu ya saling memerangi satu sama lain, lalu kemudian kaum muslimin menang, maka harta yang ada pada ya tubuhnya misalnya prajurit musuh, kemudian juga apa yang ada dalam benteng mereka, maka itu menjadi ghanimah namanya. Ya, harta rampasan hasil peperangan. Sementara fai adalah harta yang diambil dari orang kafir secara hak ya tanpa adanya peperangan. Ya misalnya mereka ya sebetulnya ya kaum muslimin sudah siap untuk perang gitu kan. Sudah mendatangi mereka, namun mereka kabur ya. Mereka kabur atau minta damai, yang nggak mau perang tapi mau menyerahkan harta mereka, maka ini namanya fai ya. Ini namanya fai. Itu bedanya ghanimah dengan fai ya. Nah. Dan apa namanya? Ghanimah dan fai ini sebagai salah satu bentuk kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, dan ini hukumnya adalah halal ya. Ini hukumnya adalah halal bagi kaum muslimin. Sehingga ya makanya kenapa ketika ada orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, mereka harus mengikhlaskan niat mereka. Bahwasanya mereka
berjuang jalan Allah Subhanahu wa taala dalam rangka meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala, bukan dalam rangka mengejar dunia ya, bukan dalam rangka mengejar hasil ghanimah atau fai ya, karena ada jatah khusus ya bagi orang-orang yang berjihad jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya mungkin materinya sampai di sini. Tadi Anda lihat kayaknya ada yang bertanya ya. Lihat dulu pertanyaannya. Ummu Fudail bertanya, Ustaz, tadi ayat 3 menjelaskan tentang pengingitan Bani Quraidah ya. Pas ayat 4 kembali lagi menjelaskan tentang Bani Nadir. Begitukah Ustaz? Enggak ya. Jadi ayat-ayat dalam surah Al-Hasyr ini sesuai dengan penamaan surah ini semuanya berbicara tentang Bani Nadir. Tadi aneh hanya ingin memberikan contoh ya. Kan ayatnya bunyinya kataballahu alaihimul jalaa la'adzabahum fid dunya. Kalau bukan karena Allah menetapkan atas mereka pengusiran, niscaya Allah telah mengadab mereka di dunia. Artinya orang Yahudi Bani Nadir ini harusnya tahu diri ya. Ya masih syukur mereka tidak dibinasakan. Ya. Karena bisa saja Allah tetapkan ketentuan atas mereka, yaitu mereka diperangi hingga binasa. Bisa aja seperti itu. Tapi kan kenyataannya mereka hanya diusir dari ya kampung halaman mereka. Namun itu pun Allah mengingatkan bahwasanya sekalipun mereka ya tidak dibinasakan di dunia, maka mereka akan dibinasakan di akhirat. Nah, ini mencontohkan bahwasanya ada kaum Yahudi yang ketika mereka melakukan pengkhianatan, mereka dibinasakan, yaitu Yahudi Bani Quraidah. Kenapa? Karena ya pengkhianatan mereka sangat jelas, ya pengkhianatan mereka sangat jelas. Sehingga ya Rasulullah ketika itu yang menetapkan hukuman yang tegas bagi Yahudi Bani Quraidah. Meskipun ketika itu Rasulullah menyerahkan nasib Yahudi Bani Quraidah itu kepada pemimpin ya kabilah Ansor ketika itu, dan pemimpin kabilah Ansor ketika itu menetapkan bahwa para orang Yahudi yang bersekongkol, yang terbukti bersekongkol dengan orang kafir Quraisy, maka mereka akan dibunuh. Ya, maka pada malam itu ya terbunuhlah. Ada yang menyebutkan ratusan orang ya, ada yang menyebutkan 300, 400 sampai 600. Ya kita nggak tahu jumlah pastinya. Intinya itu menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW ya memiliki sifat yang tegas ketika dibutuhkan. Ya. Nah, baik demikian ya materi kita pada hari ini. Semoga apa yang kita baca bermanfaat. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.